Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ira Renggani, pada mata kuliah pembelajaran seni rupa di SD. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecenderungan artistik karya gambar anak. Ya. Apa itu gambar anak? Nah, kita akan bahas satu-satu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik karya seni rupa anak, yaitu tentang bentuknya bebas, unik, kreatif, spontan, ada ekspresinya juga, ada masa perkembangan dan ada kesatuan. Pendidikan seni rupa anak adalah upaya pemberian pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif. Seni rupa juga menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan. Masih ingat kan? Ada 4. Yang pertama adalah sebagai sarana pembentukan kreatif, yang kedua ada pengembangan kemampuan berapresiasi, yang ketiga ada warna berekspresi, dan yang keempat ada pembentukan kepribadian. Tetapi semuanya itu harus diolah secara menarik dan menyenangkan. Perlu diingat kembali bahwa fungsi pendidikan seni rupa anak adalah sebagai media ekspresi, memperoleh pengalaman estetis, kemampuan berpikir, komunikasi, bermain, dan pengembangan bakat. Sedangkan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas kecenderungan artistik karya gambar anak, yakni yang pertama ada periodisasi perkembangan gambar anak, yang kedua ada tipologi gambar anak, dan yang ketiga ada karakteristik gambar anak. Yang pertama nih ada yang tadi ya, periodisasi perkembangan gambar anak. Ada menurut para ahli nih. Yang pertama ada menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Britten tahun 1982, yaitu ada beberapa masa. Ada masa mencoreng itu usia 2 sampai 4 tahun, ada masa prabagan 4 sampai 7 tahun, ada masa bagan 7 sampai 9 tahun, ada masa realisme awal 9 sampai 12 tahun, ada masa naturalisme semu usia 12 sampai 14 tahun, dan ada masa penentuan yaitu usia 14 sampai 17 tahun. Nah, kita bahas ya secara mendalam. Yang pertama adalah masa mencoreng. Masa mencoreng ini yaitu karya atau lukisan gambar anak itu tampak seperti coreng-moreng, tetapi di dalamnya setelah kita analisis itu mempunyai banyak makna. Nah, yang kedua ada masa prabagan. Perkembangan akal sudah mulai pada anak. Nah, di sini mempengaruhi tentunya gambar anak. Nah, anak mulai menggambar objek atau sesuatu yang hubungan dengan logis, tetapi gambarnya tetap masih belum utuh ya. Tampak sepintas memang apa sih gambar ini, tetapi sudah melihat ada bagannya, mulai dari kepala maupun bentuk badan, kalau itu pun gambar manusia. Selanjutnya ada masa bagan. Nah, ini usia 7 sampai 9 tahun. Pada masa ini adalah konsep bentuk anak itu sudah mulai tergambar ya. Ini sudah kelihatan ada gambar wajahnya, muka atau badan, ada tangan, ada kaki. Nah, terjadi bentuk pengulangan atau skema. Tapi ini tidak masalah untuk gambar anak karena memang sudah sesuai dengan masa bagannya. Selanjutnya ada masa realisme awal yaitu usia 9 sampai 12 tahun. Dan di sini anak sudah menggambar mulai sangat realis ya. Nah, kalau tadi masih ingat masa prabagan dan masa bagan itu kan ada bentuk kepala, ada bentuk badan, tetapi belum ada dagingnya, seperti tampak hanya kepala dan tulang. Kalau di masa realisme awal di sini gambar anak sudah mulai ada dagingnya ya, dari bentuk kepala, tangan, kemudian badan sudah menyerupai bentuk aslinya. Kemudian ada masa naturalisme semu usia 12 sampai 14 tahun. Nah, di sini cara berpikir anak sudah mulai berkembang. Dan ini kalau kalian lihat ya dari gambarnya, gambar manusia itu pada tahap naturalisme sangat spontan, kemudian sudah sangat artistik. Terlebih juga ketika melihat komposisinya ada, jarak pandangnya ada, perspektifnya, proyeksinya sudah mulai sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada masa penentuan usia 14 sampai 17 tahun, di mana anak sudah sekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, di sini mulai mereka menentukan apa yang mereka sukai, mulai dari gambar yang sifatnya bisa inisial ataupun haptik. Kita selanjutnya membahas tentang tipologi gambar anak. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada visual, yaitu ketajaman mengerti sesuatu melalui indera penglihatan.
sehingga karya yang digambar cenderung berdasarkan apa yang dilihatnya. Kemudian yang kedua adalah tipe haptik atau non-visual. Di sini ada kepekaan atau ketajaman perasaan, sehingga gambar cenderung berdasarkan atas ekspresi atau reaksi emosional. Nah, yang selanjutnya ada tipe campuran, berdasarkan indera penglihatan dan indera perasaan. Nah, kalau dilihat dari gambar yang saya tayangkan dalam video tersebut, ada gambar yang dibuat oleh Masya mungkin ya, kalau kalian tahu di sini. Nah, ini adalah tipe campuran. Jadi apa yang digambarkan oleh Masya ini sesuai apa yang dilihat. Secara bentuk ada bentuk serigala, beruang, landak dan yang lainnya, tetapi dari segi warna ini berbeda. Nah, warna-warnanya yang dibutuhkan adalah warna-warna cerah. Nah, ini memperlihatkan bahwa perasaan Masya itu senang dan ceria. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, ada karakteristik gambar anak atau sifat gambar anak. Yang pertama ada organis. Organis itu digambarkan bahwa objek yang dilihat itu sesuai dengan kenyataan. Kalau ikan itu kan sering berada di air ya, bukan sering lagi yang hidup jadi air, dan pasti digambarkannya ada unsur airnya. Atau burung misalkan yang sedang terbang pasti digambarkan sedang terbang. Nah, selanjutnya ada typical lyrical. Di sini ada objek-objek realis yang digambarkan statis, seperti gunung yang agak lancip, kemudian pohon, gedung dan yang lainnya. Selanjutnya ada impresionisme. Di sini gambarnya lebih mengangkat dengan kesan atau mengutamakan kesan. Dan selanjutnya ada polaritmis, yaitu adanya pengulangan objek yang dilihat. Selanjutnya ada bentuk bersusun. Nah, bentuk bersusun ini nampak ya seperti kalau anak melihat jarak jauh itu biasanya akan dibubuhkan atau digambarkan pada bagian atas, sementara jarak yang paling dekat oleh mereka dengan mereka akan digambarkan secara di bawah. Skematik atau simbolis di sini adalah skema dari objek yang disempurnakan menjadi suatu desain yang ada hubungannya dengan pengamatan anak terhadap objek secara simbolis. Selanjutnya juga ada gambar ekspresionisme, ini mengutamakan ekspresi dari penciptanya. Kemudian ada gambar enumeratif, yaitu gambar yang dibentuk atau dibuat seperti sebuah potret. Ini ada di sisi kiri kanan itu dibuat atau komposisinya sangat simetris, kemudian sangat detail. Dan ada juga gambar dekoratif, gambar yang memang dihias sedemikian sehingga sangat menarik dan terkesan sangat-sangat artistik. Selanjutnya juga ada gaya romantik di sini ya, di mana pembuat itu ingin mengungkapkan atau ingin mengajak pengamat apa yang dirasakannya. Jadi ada sedikit lebih-lebihkan dalam gambarnya. Kemudian juga ada gambar yang gaya literati atau hayalan. Di sini gambar misalkan nih temanya pembangunan di bidang pendidikan. Ini dalam satu frame ada 3 tema. Ya. Yang pertama, yang jelas pembangunan di bidang pendidikan ini belajar tidak pernah mengenal waktu. Yang kedua, belajar tidak pernah mengenal dengan siapa kita berbicara. Dan yang ketiga, belajar tidak mengenal tempat. Dan ini terbukti dari gambar yang ada di sini. Selanjutnya ada sifat lukisan atau gambar anak. Di sini sebetulnya ada banyak ya, tapi saya sebutkan saja ada 9. Ada ideografisme, ada stereotip atau patriotisme, kemudian ada gejala finalitas, ada perubahan atau lipatan, ada transparan, ada juxtaposisi, ada simetris, ada proporsi, ada lukisan yang bersifat cerita atau naratif. Sekarang tinggal kita bahas tentang kesan ruang pada gambar anak. Nah, di sini ada berbagai macam kesan ruang, ya, seperti gambar yang tertera di sini ada perspektif burung. Ada misalkan tentang lapangan, ini tampak terasa sekali lapangannya. Kemudian ada tempat tidur, padahal tidak digambarkan tempat tidurnya kan. Kemudian juga ada semasalah waktu nih, masa sekarang, masa sebelumnya, atau masa sekarang dengan masa depan. Masa perkembangan mengenai anak di sini ada 2 yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah masa kemasan ekspresif kreatif, yaitu masa sebelum anak menerima pengaruh norma cipta yang berlaku pada dewasa. Kemudian yang kedua ada masa sesudah anak mendapat atau menerima norma ciptaan dewasa. Di sini dipengaruhi oleh rasio atau akal dalam berolah karya seni rupa. Selanjutnya ada faktor kecenderungan perubahan karya artistik. Nah, perlu dilihat kembali setelah melihat tadi berbagai macam karya, ada pengaruh keterlibatan segi emosi dalam perubahannya. Pada beberapa hasil gambar yang dibuat oleh anak, memungkinkan atau memunculkan beberapa ciri khas yang melambangkan keadaan emosi anak tersebut. Ada ide, ada perasaan yang ingin diceritakan anak melalui gambarnya, seperti
warna, garis, ukuran, posisi, dan detail. Dengan catatan bahwa karya seni dibuat oleh anak merupakan kreasi murni yang mereka ingin sampaikan. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan artistik anak menurut Reed dan Lowenfeld. Di sini perkembangan kemampuan artistik anak terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kecenderungan utama, yaitu kecenderungan haptik dan visual. Yang tadi ya, yang 3 tipe tadi. Selanjutnya ada yang ketiga, perkembangan estetik anak berdasarkan pandangan Friedman. Ya, perkembangan artistik anak menurut Reed dan Lowenfeld, perkembangan kemampuan artistik anak terbagi ke dalam dua kelompok kecenderungan utama, yaitu kecenderungan haptik dan visual. Yang tadi sudah dijelaskan menjadi 3 bagian, ada visual, haptik, dan campuran. Perkembangan estetik anak berdasarkan pandangan Friedman, yaitu perkembangan kemampuan artistik anak setelah dipengaruhi oleh faktor di dalam dirinya yang dipengaruhi juga sebagai pandangan yang terdapat di lingkungannya. Nah, sebagai penutup nih, simpulan, menggambar merupakan proses kreatif bagi anak dalam berpikir secara imajinatif dan kritis secara bersamaan. Anak-anak memiliki penilaian dan cara pandang sendiri terhadap objek yang digambarnya. Hal ini akan terjadi bila sang anak memiliki originalitas dan spontanitas pada gambarnya. Akan berbeda bila sejak awal sang anak telah diajari cara menggambar dengan karakter orang dewasa tentunya, dan menerapkan pola-pola gambar dan cara mewarnai. Dengan cara seperti ini, lama-kelamaan akan menemukan titik jenuh anak sebab proses berkarya sang anak sudah ada polanya, sehingga pengembangan dari karakter gambar anak bisa hilang. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, tambah sukses, dan tentunya berkah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.